Tutorial Google Flow buat pemula. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran terkait soal Google Flow itu gimana cara pakainya, Google Flow itu apa sih, dan kira-kira ya mulainya harus bagaimana. Oke, jadi sebelum mulai kalian mungkin harus tahu dulu ya Google Flow itu apa sih sebenarnya. Sederhananya gini loh, Google Flow itu adalah ibaratnya kalian itu pengen bikin sebuah project AI atau mungkin bikin gambar atau mungkin bikin video via AI dan secara tampilan atau UI-nya itu jadi satu. Karena kan mungkin biasanya kalian mau bikin gambar, generate gambar, itu mungkin pakai Gemini gitu ya. Terus kemudian bikin video juga pakai Google VO3 gitu ya. Dan itu tampilannya hanya kayak chatbot gitu. Nah sekarang kita kayak bener-bener project tampilan itu, halaman itu membuat menurut saya pribadi lebih enak dan kayaknya kalian harus bener-bener pelajarin hal ini. Jadi caranya, langkahnya untuk akses Google Flow ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa ke Google dulu. Sebentar, saya akan record screen dulu ya, jadi kelupaan record screen. Oke, kalian buka aja aplikasi Google dan kalian ketik aja ya Google Flow kayak gini aja ya teman-teman. Nah, dia itu di paling atas. Nah, namanya dia labs.google.com gitu ya. Nah, ini dia fokusnya ke Flow. Kalian tinggal klik aja yang paling atas seperti ini. Bisa pakai HP, tapi menurut saya tampilannya agak kurang ya. Di HP agak susah juga. Nah, ini lebih enak pakai tampilan desktop. Nah, kalau kalian memang terpaksa pakai HP, nanti di settingan Google Chrome kalian, browser di HP kalian, itu disetting untuk tampilan desktop aja, teman-teman. Nah, jadi tampilan halaman utama seperti ini, dan teman-teman saya sarankan untuk login ya, login pakai email kalian, Gmail kalian tentunya. Jadi pastiin foto profil kalian ada di bagian atas. Kalau belum ada, kalian klik dulu untuk login ya. Nah, ini halaman awalnya seperti ini, dan tentu saja halaman awal ini pasti akan berbeda-beda dan akan berubah-ubah, jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Nah, di awal ada seperti ini. Nah, ini ada kayak Google Omni dan seterusnya. Ini kita akan bahas di lain kesempatan. Kita akan fokus di Google Flow. Jadi semua produk-produk Google kayak generate video, image, itu bisa kalian akses di Google Flow. Jadi enak lah, semuanya jadi satu teman-teman. Contoh di sini ya teman-teman, ini ada kayak folder-folder project-project. Ini kalau misalnya kalian nggak kasih nama, dia akan jadi bentuk tanggal ya. Nah, ini kayak misalnya project affiliate testing AI. Terus kemudian di sini project Roblox testing. Nah, ini saya pengen skeleton juga, project skeleton testing. Nah, ini kalau misalnya saya klik di bagian dalamnya, ini adalah hasil-hasil project-project saya nih teman-teman tuh. Jadi project-project hasil generatan saya itu ada di sini dan memang difokuskan di sini aja biar nggak kecampur yang lain-lain. Ini yang saya suka sebenarnya untuk di Google Flow itu. Misal tentang affiliate, ya sudah di sini tentang affiliate ya fokusnya tentang affiliate aja, project-project produknya apa, terus bahannya di mana, mana gambarnya, mana referensi videonya. Ini semuanya jadi satu di sini. Jadi nggak pindah-pindah dan mempermudah saya ketika pengen nge-generate sebuah video. Clear ya untuk soal jenis-jenis project di sini, semoga bisa clear buat teman-teman semua juga. Contoh kayak skeleton di sini juga banyak banget karakter-karakter yang berhubungan dengan skeleton, video-videonya juga, video podcast tengkorak kayak gini-gini. Nah, ini udah dijadiin satu, jadi lebih enak. Oke, ini salah satu kelebihan ya di depan biar kalian tahu dulu kelebihan buat belajar Google Flow itu seperti apa. Oke ya. Nah, di sini ada new project teman-teman. Oke, kita akan mulai new project seperti ini ya teman-teman ya. Kalau new project di sini tuh dimulai dari posisi yang kosong. Ya, di sini mulai dari posisi yang kosong nih teman-teman. Nah, terus tentu saja di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau misalnya di bagian bawah di sini kalian belum ada teks buat ngetik-ngetik di sini, biasanya ada di sebelah kanan. Nanti kalian close aja, kalian X, kalian close, nanti dia akan pindah di bagian bawah seperti ini. Nah, ini bagian ada di pojok sebelah sini ada nama projectnya ya teman-teman ya. Nah, kita bisa rename di sini, anggap aja di sini projectnya belajar flow gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi biar enak aja kalian bisa kasih tanggal, itu boleh juga. Terus di sini ada bagian all media, isinya adalah gambar-gambar ya. Jadi mungkin gambar, video, pokoknya referensi kalian itu ada di sini. Terus kalau kalian pengen bikin karakter khusus, kalian juga bisa create karakter khusus di sini. Terus scene ya, tapi saya biasanya fokus di all media aja. Ini ada beberapa tools juga, tapi kita akan belajarin di next kesempatan ya. Oke, jadi di sini paling bawah kalian bisa lihat ya, di sini apa yang pengen kalian bikin. Di sini ada pilihannya, terus di sini kalau kalian mau nambahin referensi gambar-gambar itu ada di sini semua, nanti semua project-project kalian. Atau kalau kalian pengen ngasih referensi upload, langsung aja tinggal digeser dan di drag dimasukkan ke dalam sini teman-teman. Oke, saya akan contoh untuk gambar-gambar referensi ya. Oke, saya akan ambil gambar yang ada di drive saya, teman-teman ya, di komputer saya. Terus kemudian saya masukkan di sini, ini saya jadikan sebagai referensi.
Jadi biarkan dia upload ya, kita tunggu aja, nanti gambar itu semua akan tersimpan di sini teman-teman. Nah, kita tunggu sampai dia beres ya. Nah, gambarnya seperti ini nih teman-teman. Terus kita juga mungkin bisa ambil referensi yang lain, pokoknya semua yang kalian butuhkan, gambar-gambar, apapun itu, video, referensi, kalian masukkan dan kalian upload semuanya di sini teman-teman. Nah, sekarang di bagian bawah ini, kalian tuh bisa bikin beberapa hal. Kalian bisa bikin video, kalian juga bisa bikin generate gambar, dan settingannya ada di pojok kanan bagian bawah di sini. Nih ya, jadi misal saya pengen generate sebuah image, ada di sini nih teman-teman. Terus di sini ada yang rasionya, kalian bisa pilih 16:9, atau mungkin kalau kalian pengen bikin short video, kalian bisa yang di sini. Nah ya, ini ada video, ada gambar, beda-beda ya teman-teman ya. Settingannya sebelah sini video, sebelah sini gambar. Kita fokus di gambar dulu. Nah ini kita pilih gambar, dan ini kalau untuk Nano Banana Pro, itu free ya, jadi nggak akan memotong kredit. Oh ya, sebelumnya, jadi kalian tuh punya kredit ada di sini nih teman-teman. Tuh. Nah, di sini akan terdapat kreditnya teman-teman. Di sini ada 875 kredit yang bisa saya pakai gitu ya. Jadi kalian bisa lihat punya kalian sendiri juga. Nah, untuk generate gambar, dia itu tidak membutuhkan kredit. Jadi kalian bisa unlimited nge-generate gambar. Kalau video, nah ini beda cerita. Kalau video misalnya nih ya, di sini kalian pakai Google View 3 Fast, Quality, OmniFlash, terus apapun itulah ya teman-teman. Di sini misal paling rendah ya yang LED ini ya, yang LED ini 10 kredit, yang Fast ini dia sekitar 20 kredit. Kalau 4 kali ya tinggal dikalikan 4 ya. Nah ini untuk masalah rasionya ini dia nggak begitu ada perbedaan, mau portrait atau landscape itu hampir sama teman-teman. Nah sekarang kita akan balik lagi fokus ke gambar dulu ya. Nah di sini ada 9:16, kita coba langsung bikin 4 ya. Pakai Nano Banana Pro atau Nano Banana 2. Kalau saya sih Pro aja, tergantung kalian seleranya yang mana. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal bikin aja. Buatkan, ini asal-asalan dulu ya, buatkan ilustrasi terkait soal gambar serigala tua. Pokoknya apapun lah itu ya. Serigala tua di dalam hutan dan tampak realistis. Kepencet ya. Tampak realistis. Pokoknya promnya nanti kalian sempurnakan sendiri ya. Ini cuma contoh. Ini langsung akan dia nge-generate 4 kali. Itu 2, 3, 4. Kenapa saya langsung 4 kali? Karena kan kadang AI itu nge-generate-nya hasilnya belum tentu akurat. Belum tentu akurat. Nah, kalau dengan 4 kali kayak gini, tentu saja ini akan mempermudah saya nanti mau pilih yang mana. Jadi ada banyak pilihan. Cuman ya karena ini gratis aja sih. Kreditnya kan 0 tuh. Ya nggak apa-apa, langsung aja 4 lah. Daripada teman-teman nanti pusing gitu ya, satu persatu kelamaan. Mending langsung sekalian aja biar kalian dapat hasilnya. Yang penting intinya kan gratis. Kalau generate gambar harus ngurangin kredit, jujur ya, saya pasti akan pusing gitu. Saya pasti akan pusing, dan juga tentu saja nanti pasti pakainya satu-satu. Nah, kayak gini nih teman-teman, saya mau pilih yang mana. Nah, ini kan promnya dikasih tulisan-tulisan ya. Harusnya nggak usah tulisan gitu ya, tinggal dikasih dihapus aja. Oke, misal nih teman-teman ya, wah saya nggak buku ini, nanti daripada tampilannya ini terlalu banyak, terlalu rame, nah saya bisa hapus teman-teman. Nah ini mau saya hapus juga. Saya cuma pakai antara ini dan ini aja gitu ya. Oke, sekarang untuk masalah bikin gambar juga bisa. Nah teman-teman, ini juga kalian itu bisa jadikan ini sebagai referensi loh. Contoh ya, saya mau tarik ini ke bawah. Nah, add ingredients, ibaratnya ini sebagai bahan referensi. Nah, saya bisa minta bikinin lagi. Tolong buatkan gambar seperti referensi, tapi tanpa ada bingkai dan tanpa ada teks apapun. Nah, kalau kayak gini biasanya kita coba satu aja ya. Nah, kita generate dan kita bisa tinggal tunggu seperti ini teman-teman. Tuh ya. Jadi ini tuh kalian bisa tarik kanan kiri, enaknya tuh ini, enaknya Google Flow itu gitu. Jadi kita bisa tinggal fokus untuk apa ya? Fokus untuk ngerjain sesuatu tuh nggak kemana-mana, di sini aja gitu teman-teman. Oke, kita tunggu, dan ini kalau udah selesai kita juga bisa jadikan referensi. Dan ini nggak harus ditunggu ya, kalian bisa langsung sambil kerja yang lain. Contoh, misal ini nih ya, ini kalau misalnya saya klik ya teman-teman ya, ini gambarnya saya klik di sini. Nah, ini kalau saya pengen ubah-ubah yang ada di sini, itu tinggal diketik aja di sini. Ubah nuansa jadi malam hari. Udah, langsung. Dia akan
memproses atau ngedit gambar yang kita klik tadi ya, yang kita pengen edit kan di sini ya teman-teman ya. Nah dia biasanya masih akan loading nih teman-teman gitu. Jadi kita bisa langsung edit, kita bisa langsung mau satu persatu juga boleh gitu ya. Nah ini coba misal saya mau pakai ini ya, saya jadikan ini referensi. Sekarang kita akan masuk ke video. Bahannya seperti ini, terus ininya saya bikin video seperti ini teman-teman. Ininya saya pilih yang ini, dan ini pakai Google Face aja ya. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini saya akan ketik nih di sini nih, teman-teman. Saya akan ketik di sini. Contohnya adalah misal buat serigala yang ada di gambar loncat-loncat. Nah, ini iseng-iseng aja ya. Nanti promptnya bisa kalian sempurnakan sendiri. Gitu, teman-teman. Nih, ya. Jadi yang tadi yang saya edit ya, teman-teman ya. Yang ini, terus kemudian yang ini, teman-teman. Tuh, ya, lihat ya. Jadi warna, kan awalnya yang ini. Terus saya ubah promptnya dia jadi warna gelap. Cuman masalahnya dia itu di sini tuh akan nge-replace ini nih teman-teman. Nge-replace apa namanya? File yang ada. Kalau misalnya kalian tadi mau pakai yang ini ya kalian harus download sendiri yang ini. Tuh. Tadi kan sebenarnya aslinya yang ini ya. Nah, terus saya ganti yang ini. Dia muncul yang ada di sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang gambar tadi ya, tolong buatkan gambar seperti ini tanpa ada bingkai dan tanpa ada teks. Cuman masih ada putih-putihnya gini nih teman-teman. Nah, ini kita harus edit dan buatkan lagi. Oh ya, sama satu lagi teman-teman, di sini kita juga bisa mengubah sesuatu ya teman-teman ya. Misal di sini saya akan kasih tandain kotak kayak gini nih, tuh. Kotak seperti ini. Nah, kalian tinggal ini nih, tolong tambahkan bunga berwarna merah di sini. Nah, kayak gitu ya. Di area yang sudah ditandai. Kayak gini. Ini salah satu enaknya Google Flow guys ya. Jadi seperti itu. Simpel nih. Ini videonya udah jadi ya teman-teman ya. Loncat-loncat seperti ini. Nah, tuh ya. Jadi kita bisa tinggal tarik, geser, tarik, geser, tarik, geser. Sesimpel itu. Ini yang saya suka di Google Flow. Nah, terus gimana caranya setelah itu kita pengen download nih misal nih ya. Caranya gimana? Ya simple aja nih teman-teman. Kalian ini ada tombol download yang ada di sini. Kalian tinggal klik download aja. Selesai ya. Kayak gitu aja sih teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa fitur dasar yang ada di Google Flow ya. Ada Google Veo, ada Google Nano Banana Pro. Itu akan jadi lebih enak teman-teman. Nih, kita tadi kan mintanya di sini ya teman-teman ya. Tapi ditambahin juga bunga berwarna merah di sini. Ya sudah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau kalian memang pengen adanya di sini doang, ya udah kalian tinggal hapus lagi atau ulangi prompt lagi. Dan semakin detail prompt kalian, kalau bisa pakai bahasa Inggris juga ya, itu menurut saya akan semakin lebih akurasinya itu lebih tinggi. Tapi bahasa Indonesia bukan berarti tidak bisa, tetap bisa. Jadi ini adalah bagaimana cara menggunakan Google Flow. Ya, dasar aja basicnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau kalian memang pengen bikin project seperti itu ya, saran saya bikinlah folder di mana isinya ada di dalam situ. Nah, misal ini saya mau ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kayak misalnya di sini pengen saya jadiin folder. Itu juga bisa nih teman-teman. Sebentar, kita coba create collection ya. Jadi masuknya collection. Nah, collection ini teman-teman, ini anggap aja folder. Di sini saya akan rename dulu ya. Gambar gitu ya. Jadi nanti akan bisa kalian kumpulkan gambar sama gambar, terus video sama video itu bisa, atau mungkin di sini master atau master referensi. Jadi yang ada di tampilan di sini adalah biar gambar-gambar hasil generate aja. Referensinya bisa masuk sini. Nah, contoh ini misalnya kita bisa masukin sini, terus yang ini juga kita masukin sini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini isinya ada dua, ini sama ini. Ini bisa untuk mempermudah kalian sih dalam proses editing nanti, proses ngegenerate sesuatu biar nggak berantakan semuanya. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita ulangi semuanya teman-teman. Kalian harus praktekkan biar teman-teman bisa mudah dalam mempelajari atau menggunakan Google Flow ini. Intinya itu aja sih. Untuk menu-menu yang lain sebenarnya kayak tools-tools dan karakter lain sini sebenarnya jarang banget kepake sih. Tapi intinya adalah ngegenerate gambar, ngegenerate video, ngedit video yang udah jadi, ngedit video yang ngedit gambar yang udah jadi, itu bisa. Contoh ini ya. Video yang udah jadi, ini juga bisa kita edit langsung di sini teman-teman. Dan di sini kita juga bisa ubah ya. Misal contoh di sini kita ubah ininya ya teman-teman. Kita ubah di sini langsung ketik aja. Ubah serigala yang lompat jadi warna merah. Kayak gitu aja nih. Nah, cuman ini kita lihat ya kreditnya habis berapa? Habis 20 kredit.
Jadi jangan asal coba-coba, dipikirkan matang-matang ya, karena setiap nge-generate video, ngedit di video itu pasti akan memakan yang namanya credit point ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk Omni ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait soal Omni, tapi yang jelas untuk basic penggunaan Google Flow harusnya ini sudah cukup membantu kalian, harusnya udah cukup kalian tuh bisa mempraktekkan sendiri dan tinggal kalian ulik-ulik selanjutnya seperti gimana. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.